Bab 1341, Perisai Segi 8 yang ditingkatkan. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang, otot-otot itu menyebar, seperti tentakel jahat. Mereka menangkap Kaisar Wu dan Kaisar Zun yang ketakutan dan menelan mereka semua. Dalam sekejap, Wu Boruo memulihkan banyak energi dan darah, dan kondisinya membaik banyak. Namun, klonnya sekarang seperti ember yang bocor, bahkan jika penuh air, ia akan cepat melemah. Pada akhirnya, ia ditakdirkan untuk menurun. Oke, seseorang sedang mengawasi. Mungkinkah kematian Kaisar Tiandi yang kejam memacu Jueren Tiandi? Itu kebijakan terbaik untuk pergi. Tiba-tiba Wu Boruo merasakan seseorang mengintipnya, dan tidak ingin segera menggunakan 150 kapal perang untuk mengaktifkan susunan teleportasi yang sangat panjang. Ledakan, sinar cahaya besar melesat pergi, dan beberapa kapal perang canggih dan Uporo segera menghilang. Semua kapal perang yang tersisa meledak dan berubah menjadi kembang api yang terang. Masuklah Ji Jiangxing. Sulang melihat semuanya melalui perspektif avatar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan cibiran. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangan kanannya dan membukanya, dan jejak napas merah darah muncul di dalamnya. Segera setelah itu, berderit, perburuan harta karun yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, berebut untuk mendapatkan napas merah darah. Tapi, Sulang tidak segera mengirim glider terbang perburuan harta karun ini. Karena Wu Boruo ditakdirkan untuk kembali ke dunia langit gelap, dan koordinat dunia langit gelap, ada yang ditangkap bebas dan kelompok-kelompok terkemuka lainnya, tidak perlu khawatir sama sekali. Mengejar lokasi spesifik Uporo tidak akan diperlukan sampai dia tiba di dunia gelap. Kecuali Li Xianyang, semua klon telah dikonsumsi. Avatar klon tidak dapat digantikan oleh klon. Anda harus menunggu 1 jam untuk cooldown. Sulang berpikir dalam hati, dan kemudian mengeluarkan perisai 8 sisi. Niat awal prajurit Kaisar Agung ini adalah untuk bertarung, tetapi pertempuran tingkat Kaisar Agung pertama ini tidak berguna. Kuncinya adalah bahwa Sulang agak meremehkan kekuatan Anderson setelah dikendalikan oleh Wu Boruo. Hanya level kuasi Kaisar berikutnya yang dapat melancarkan pukulan mengerikan untuk menghancurkan 3 Kaisar Agung. Jika itu adalah tubuh Wu Boruo, aku tidak tahu seberapa kuatnya. Di masa depan, kita ditakdirkan untuk melawan Wu Boruo. Jika kita ingin melakukannya dengan baik, pertama-tama kita harus mengasah senjata kita. Kita harus siap. Sulang menyipitkan matanya, Suan bahkan mulai meningkatkan perisai langit bersisi 8. Pada saat yang sama, di dunia gelap, di sebuah kuil tidak jauh dari puncak raksasa kabut. Ledakan, cahaya yang mengerikan muncul di gereja yang tinggi, dan fluktuasi spasial yang lebih intens pun menyebar. Ketika cahaya itu menghilang, seluruh gereja musnah dan digantikan oleh saluran ruang angkasa yang besar. Satu-satunya otot berdarah dari avatar Wu Boruo yang terjerat dalam Broken Dream Knife terbang keluar darinya, diikuti oleh beberapa kapal perang kelas kekaisaran tingkat tinggi di belakangnya. Di sekitar gereja, ada orang-orang kuat yang diatur oleh Wu Boruo sendiri, dan dia segera melangkah maju untuk mengambil alih kapal perang tersebut. Otot-otot berwarna darah yang melilit Broken Dream Knife terbang langsung ke puncak-puncak berkabut, mengeluarkan kabut tebal, dan datang ke Wu Boruo. Segera setelah itu, otot-otot merah mengendurkan Broken Dream Knife, basis kultivasinya melampiaskannya sampai akhir, layu dengan cepat, dan akhirnya benar-benar musnah. Ini berarti bahwa salah satu pengawal pribadi Wu Boruo, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Semu. Anderson telah jatuh selamanya, hahaha. Coba kulihat apa yang dimiliki prajurit Kaisar ini. Wu Boruo tidak berduka atas kematian Anderson, dan perhatiannya tertuju pada Dream Broken Blade. Menurut pendapatnya, bahkan dengan kehilangan 2 armada besar dan 2 pengawal kelas kuasi Kaisar, prajurit Kaisar sendiri telah sepenuhnya mendapatkannya kembali. Terlebih lagi, dia juga membunuh Kaisar yang kejam, yang menutupi dunia. Melihat pisau panjang Zamrud yang kuat dan mempesona di depannya, Wu Boruo hanya merasa bahwa hatinya tidak lagi sakit, dan kepalanya tidak lagi terasa pusing. Itu sangat menyegarkan. Di mana roh senjata Kaisar? Wu Boruo yang seperti Rosan mengulurkan tangan kanannya yang besar dan menjepit pisau mimpi rusak ke ujung jarinya, seolah-olah menjepit tusuk gigi. Besar, Tuan, aku di sini. Roh pisau mimpi rusak mengubah bentuk bocah hijau Zamrud dan menatap Wu Boruo dengan gemetar. Terlalu kuat, pria Rosan di depannya itu menakutkan.
Itu baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Agung oleh Su Lang dengan cara menentang langit, memiliki kekuatan Kaisar Agung, dapat dikatakan penuh energi. Namun, setelah melihat Wu Boruo, Broken Dream Knife menyadari bahwa dia sepenuhnya adalah seekor katak di dasar sumur. Orang ini adalah veteran hebat tingkat Kaisar yang sesungguhnya jauh lebih baik daripada Langdi. Langdi tidak ingin menjadi tuanku. Akan sangat bagus jika orang kuat di depanku bersedia menjadi tuanku. Sayang sekali orang ini tidak dapat membantuku untuk naik pangkat. Tuan yang paling ideal adalah Langdi. Petik 2. Dao Qiling mimpi rusak berpikir banyak dalam sekejap mata, dan ekspresi menyanjung muncul di wajahnya. Siapa namamu? Melihat roh bocah hijau itu, Wu Boruo bahkan lebih senang. Kembali ke Tuan, yang lebih mudah disebut pisau mimpi rusak. Bocah zamrud itu tersenyum menyanjung, rendah hati seperti serangga. Pisau mimpi rusak, nama yang bagus. Wu Boruo tersenyum, mantan tuanmu dibunuh olehku, apakah kamu membenciku? Apa, tidak ada dendam? Tentu saja tidak. Karena kamu membunuh musuhku, dia membunuh tuanku, tetapi aku lebih baik mati daripada dikendalikan olehnya. Pada saat-saat terakhir perang, dia membawaku keluar untuk melakukan perjuangan yang sekarat, aku tidak membantunya. Anak laki-laki hijau zamrud itu memiliki kebencian yang sama di wajahnya, dan bahkan dadanya terus naik turun karena marah. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, kamu bersedia untuk benar-benar melayaniku sebagai tuanmu. Wu Boruo menunjukkan dominasi dunia, di tanganku, kamu tidak akan ditutupi dengan pedang, tetapi kamu akan terkenal di dunia, membuat banyak orang gemetar. Aku melakukannya. 10.000 mimpi yang hancur. Mimpi yang hancur melihat tuannya. Anak laki-laki hijau zamrud tidak memiliki disiplin, kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi. Baiklah, mulai hari ini, kamu akan mengikutiku untuk melawan bintang-bintang. Wu Boruo meremas tubuh pisau mimpi yang hancur dan mengayunkannya dengan ringan, dan aura pisau hijau yang menakutkan menembus puncak-puncak berkabut, menembus atmosfer, dan menghilang ke kedalaman kehampaan. Dengan pemahaman yang sangat dangkal tentang aturan takdir, dia bahkan tidak menyadari bahwa kekuatan misterius muncul di kepalanya. Pada saat yang sama, di sebuah planet yang berjarak 20.000 tahun cahaya dari dunia langit gelap. Planet ini disebut Lanling, dan awalnya merupakan planet kehidupan yang indah. Namun karena terlalu dekat dengan dunia langit gelap, planet ini akhirnya direbut oleh Wu Boruo dan menjadi bintang sumber daya dan koloni. Ada sejumlah besar prajurit langit gelap dan sejumlah kecil prajurit pribumi yang tinggal di dunia Lanling. Di bawah perubahan drastis dan erosi waktu, kesadaran dunia telah menjadi sangat kabur, dan bahkan visi dunia yang paling mendasar pun tidak dapat dipicu. Pada saat ini, Lanling ada di dunia, dua petualang berpakaian seperti penduduk asli berjalan di jalanan yang kotor. Ini adalah dunia Lanling di bawah dunia langit gelap. Ya, ada susunan teleportasi bintang langsung ke dunia gelap, yang memainkan peran besar dalam rencana penyerbuan kita. Di mana kamu menemukan susunan teleportasi bintang? Belum. Petik 2. Tidak seorang pun tahu bahwa dua orang yang sedang berbicara sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Agung yang mengerikan. Salah satu dari mereka berjubah merah dan berambut putih, dan itu adalah Li Qijue dari benua Zetian. Ada orang lain dengan pakaian hitam dan mahkota hitam, dengan wajah bersih, dan sekutu Li Qijue, bernama Ye Chen. Faktanya, Li Qijue telah menemukan lebih dari satu orang selain Ye Chen. Namun, dia adalah orang tua yang mudah tersinggung, dan dia miskin dan pilih-pilih, dan popularitasnya tidak bagus. Selain itu, rencana Li Qijue tidak cermat, atau bahkan sembrono. Jadi pada akhirnya, Ye Chen, yang juga menderita bersamanya, setuju untuk bergabung dengannya untuk berurusan dengan Kaisar Iblis asal. Saat ini, mereka kemudian meneruskan informasi yang diperoleh oleh berbagai organisasi intelijen ke sisi dunia Lanling ini. Bukan hanya mereka berdua yang ada di sini, tetapi juga pasukan yang tersembunyi di alam semesta kehidupan. Sebagai pembangkit tenaga listrik senior yang hebat, alam semesta kehidupan mereka sangat sempurna. Selama ras kehidupan di alam semesta yang tak terbatas tidak tinggal di dalamnya selama bertahun-tahun dan berbulan-bulan, mereka tidak akan pernah salah. Di jalan, Li Qijue dan Ye Chen berkeliaran seperti petualang biasa, sesekali bertemu dengan beberapa hal menarik, dan berhenti untuk tawar-menawar. Faktanya, kekuatan spiritual mereka telah menyebar ke seluruh dunia,
memindai dengan panik, berharap menemukan susunan teleportasi bintang yang besar itu. Sangat disayangkan bahwa Wu Boruo adalah pencuri ayam, tidak meninggalkan kekurangan. Dalam hal ini, kedua Li Qijue tidak terkejut. Jika benar-benar mudah untuk menemukan susunan teleportasi bintang, maka mereka harus bertanya-tanya apakah itu jebakan. Tepat ketika kedua Li Qijue terus mencari, tiba-tiba, fluktuasi spasial yang kuat melintas. Itu adalah susunan teleportasi bintang. Ya, pasti susunan teleportasi bintang. Tetapi hanya sedikit fluktuasi yang dirasakan, dan mustahil untuk menentukan lokasinya berdasarkan ini. Mungkin, seseorang menggunakan Star Teleportation Array. Itu pasti orang penting di dunia langit gelap. Mungkin itu adalah Kaisar Iblis asal sendiri. Kita harus menantikannya. Yah, apa yang kamu katakan masuk akal. Li Qijue dan Ye Chen saling memandang dan menunjukkan sedikit senyum pada saat yang sama. Selanjutnya, mereka hanya menemukan tempat untuk mulai bermain catur, diam-diam mencari tokoh penting di dunia gelap yang menggunakan susunan teleportasi bintang. Kerja keras membuahkan hasil. Setelah setengah jam, satu orang akhirnya muncul dalam pengamatan mental kedua pria itu. Ini adalah wanita dari klan surga gelap yang mengenakan baju besi aneh, memiliki tubuh yang sangat eksplosif dan wajah yang sangat menawan. Wanita ini bukan hanya wanita yang cantik, tetapi juga seorang kaisar yang benar-benar hebat. Napasnya bahkan lebih mengerikan daripada Anderson. Kaisar yang sangat hebat dari dunia gelap. Jie, akhirnya saatnya untuk menunggu. Li Qijue dan Ye Chen saling tersenyum, dan pada saat yang sama menjatuhkan bidak catur di tangan mereka. Segera, di bawah pengawasan keduanya, Kaisar yang sangat hebat dari klan surga gelap terbang menuju Lanling, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Ayo, ada kilatan cahaya di mata Ye Chen. Apakah ini akan menyusul? Ye Chen, wanita ini adalah Kaisar Agung dari dunia langit gelap, dan dia pasti memiliki hubungan yang kuat dengan Wu Boruo, jadi dia harus berhati-hati dan mengejutkan ular itu. Li Qi benar-benar terkejut oleh Ye Chen, mengetahui bahwa Ye Chen adalah orang yang sangat berhati-hati. Jangan khawatir, Ye Chen tersenyum, baru-baru ini di dunia Lanling ini, aku telah mempelajari para prajurit yang diparasit oleh Kaisar Iblis asal. Mata Li Qijue berbinar, oh, jadi apa? Jadi aku sudah menemukan sebuah metode. Ye Chen bangga, itu dapat memutus sementara hubungan antara prajurit langit gelap dan Kaisar Iblis asal. Kerja bagus, Li Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi, seperti yang diharapkan dari putra keberuntungan di benua Hongtian. Itu tidak luar biasa, metode itu sangat efektif untuk prajurit klan langit gelap biasa. Ye Chen tersenyum rendah hati, tetapi untuk wanita setingkat kaisar, itu mungkin diskon besar. Tidak apa-apa, lagi pula tidak ada cara bagus lainnya. Li Qijue berkata sambil tersenyum, kami datang ke sini, ditakdirkan untuk berperang dengan dunia gelap. Penyerbuan itu hanya untuk mendapatkan sedikit inisiatif. Ya, tidak ada hal yang sempurna di alam semesta yang tak berujung ini. Ye Chen berdiri, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ayo pergi. Segera, keduanya meninggalkan bintang Lanling dan mengikuti keberadaan wanita kaisar besar Sun Langit Gelap. Seberapa cepat Li Qijue dan Ye Chen? Dalam kehampaan yang berjarak ratusan tahun cahaya, keduanya segera mengejar wanita dari klan Langit Gelap. Boom! Aura mengerikan tingkat kaisar merasuki, dan semua retret wanita diblokir untuk waktu yang singkat, dan bahkan ruang itu di penjara, tidak dapat mentransmisikan dan mengangkut. Apa? Kaisar Agung itu ada. Wanita kaisar semu itu terkejut dan segera mengerahkan semua pertahanan, dan mencoba mengomunikasikan keinginan Wu Boruo dalam baju besi jiwa. Namun, dia ngeri mengetahuinya, dia sama sekali tidak dapat mengomunikasikan keinginan Wu Boruo. Ini juga berarti bahwa dia tidak memiliki cara untuk menggunakan baju besi tubuh jiwa untuk meningkatkan kekuatan tempur. Bagaimana ini mungkin? Wanita kaisar semu itu sangat putus asa. Dia sudah sangat lemah di depan dua kaisar agung, dan sekarang bahkan kartu hold terakhir diblokir, sama sekali tidak dapat dimainkan. Hehehe, para wanita kecil tidak dapat berkomunikasi dengan Uporo. Sebuah seringai datang dari kehampaan, metode saudara Ye Chen benar-benar luar biasa. Wanita kaisar semu itu mengikuti suara itu, dan melihat dua pita di kejauhan mendekatinya dengan cepat. Siapa kalian sebenarnya? Aku adalah Lafiti terlarang dari Kaisar Iblis asal mula Agung Uboluo. Wanita kaisar semu agung itu tidak menyerah, dia berteriak dengan tegas, jika kau berani menggerakkanku,
jika kau berani menggerakkanku, Wubo pasti akan menghancurkan mayatmu, dan rasmu akan binasa, dan bahkan seluruh planet akan mati. Sambil berteriak, Rafiti tidak lupa mengeluarkan jimat tangan untuk melakukan kontak. Namun, metode Ye Chen benar-benar terlalu kuat, dan bahkan jimat tangan interogasi pun terhalang. Rafiti tiba-tiba mengerti bahwa jika dia ingin hidup, dia hanya bisa mengandalkan mulut kecilnya sendiri. Saat ini, Li Qijue sudah terbang bersama Ye Chen tidak jauh dari Lafit. Kau bilang kau adalah yang terlarang dari Uporo. Li Qijue menatap Rafiti, mengangkat alisnya, dan menatap Ye Chen. Namun kegembiraan aneh melintas di mata Ye Chen. Tidak buruk, Rafiti menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Akulah Rafiti, wanita yang paling dicintai oleh iblis asal mula. Oh, senang bertemu denganmu. Sebenarnya kami tidak punya niat jahat." Senyum ramah muncul di wajah Ye Chen, sebaliknya, aku sudah menyelesaikan masalah ini dengan saudara Wu Boruo. Apa? Ekspresi Lafit mandek, dan dia jelas tidak menyangka Ye Chen akan mengucapkan kalimat seperti itu, dan tiba-tiba dia sedikit bingung. Sudut mulut Li Qijue berkedut, mengatakan bahwa hobi aneh Ye Chen memang telah melakukan hal lain. Jangan kaget, Sister Rafit. Wajah Ye Chen tidak berbahaya, aku mengatakan yang sebenarnya. Hantu percaya, Lafit tidak bodoh, dan tiba-tiba tampak dingin, kamu memblokirku dan mengatakan tidak ada niat jahat. Itu konyol, aku hanya menyukai saudara perempuanku yang pintar. Ye Chen tersenyum, sebenarnya, aku tidak jahat padamu, Wu Boruo, sulit untuk mengatakannya. Pernyataan ini keluar, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lafit tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Rasa bosan dan mudah tersinggung yang kuat tiba-tiba muncul, bercampur dengan sedikit harapan. Emosi bosan itu ditujukan kepada Wu Boruo dan dunia Dark Sky. Dia sudah lama lelah menjadi orang yang dilarang oleh Wu Boruo, dan dia bahkan tidak pernah menginginkannya. Semuanya dipaksakan, seluruh dunia Dark Sky juga merasa jijik padanya. Itu adalah neraka, tidak disengaja, benar-benar kehilangan semua neraka. Rasa jijik semacam ini telah lama tumbuh dalam diri Rafiti, tetapi dia takut Wu Boruo akan mengetahuinya, jadi dia menyimpannya di dalam hatinya. Namun sekarang, dalam situasi ini, tiba-tiba muncul. Apakah karena dikarantina sementara dari kontak dengan Uporo, apakah hatiku menjadi rileks? Ya, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk melarikan diri. Jika kamu dapat melarikan diri dari langit yang gelap, bahkan jika kamu menjadi orang miskin yang mengembara ke langit berbintang, itu sepadan. Dua orang di depanku adalah kesempatan yang tidak dapat aku minta selama bertahun-tahun. Rafit menatap kedua pria di depannya, terutama pria berpakaian hitam yang jelas, jantungnya berangsur-angsur berdetak lebih cepat. Hei, Li Qijue berteriak sedikit kesal, dan hendak mulai memaksakan pengakuan. Pelan, jangan kasar sekali. Ye Chen segera menyadari kesalahan Rafiti, dan segera mencengkeram Li Qijue. Begitu ucapan ini keluar, jantung Rafiti berdebar lebih kencang. Kata kasar terukir dalam di hati Rafiti, karena iblis asal selalu memperlakukannya seperti ini. Pada saat ini, pria berkulit hitam itu berkata jangan kasar sekali. Sebuah kalimat sederhana menyentuh hatinya. Pada saat ini, kakak Rafiti, Ye Chen melanjutkan bicaranya, kami membenci sistem kultivasi dunia langit gelap. Rafiti mendengarkan dengan tenang, tubuhnya yang kaku perlahan mengendur, dan matanya perlahan melembut. Seketika, di mata Li Qijue yang ketakutan, seorang pria dan seorang wanita mulai berbicara, bahkan mengerutkan kening. Sebenarnya, Ye Chen juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa Rafiti adalah strategi yang bagus, seolah-olah seseorang maju dalam kegelapan. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, dan menyimpulkan semuanya dengan pesonanya yang tidak dapat ditempatkan dimanapun. Setelah keduanya berbicara sebentar, Ye Chen mengusulkan untuk pergi ke Lanlingsing untuk mengobrol secara mendetail dan bertukar pikiran secara mendalam. Kemudian dalam ekspresi tercengang Li Qijue, Rafiti benar-benar mengikuti Ye Chen ke Lanling Star. Pada saat yang sama, di dunia yang gelap, bahkan bintang sumber daya dunia yang gelap, takdir hijau yang misterius menyebar dengan gila-gilaan. Tidak mungkin, awalnya, efek samping dari Broken Dream Knife tidak begitu menakutkan. Namun, sistem kultivasi Dark Sky World terlalu aneh. Hampir setiap prajurit klan langit gelap adalah parasit dengan darah dan daging Wu Boruo, dan hubungannya jauh melampaui teman biasa.
Dapat dikatakan bahwa setiap prajurit wanita di dunia gelap berhubungan dekat dengan Wu Boruo. Jadi, jangkauan efek samping dari Broken Dream Knife diperbesar tanpa batas. Di setiap kota, di bawah kekuatan misterius, wanita yang tak terhitung jumlahnya dari klan Langit Gelap bertemu dengan seorang pria dari klan Langit Gelap secara kebetulan. Mereka tampaknya telah menemukan cinta sejati, meledakkan kasih sayang yang kuat dan berapi-api. Mereka secara bertahap merasakan rasa yang memabukkan, dan tidak bisa lagi melepaskan diri. Dan sekali, ada banyak kali. Bahkan jika saya menemukan cinta sejati, saya akan menemukan cinta sejati lainnya. Pengkhianatan mulai menyebar. Peristiwa tragis ini muncul di setiap sudut dunia gelap dan planet satelit. Karena fakta ini terlalu banyak, itu dengan cepat ditemukan, apa? Berciuman. Tidak, cinta 100.000 tahun, tidak lebih. Seorang pria klan Dark Heaven yang malang menyaksikan kejadian tragis itu dengan matanya sendiri dan menjerit sedih. Beraninya kau mengkhianatiku. Kalian semua harus mati, kalian semua harus mati. Di sebuah kota, seorang pria kuat mendapati pasangannya dikhianati, dan niat membunuh yang mengerikan meledak dalam sekejap, dan seluruh kota mulai bergetar. Hahaha, di sebuah ruangan mewah, seorang pria Dark Sky pamer, wah, aku baru saja berpartisipasi dalam olahraga multi pemain, keren sekali. Oh, kau keren, beberapa orang juga keren. Pria Dark Sky di samping menggelengkan kepalanya dan berkata, itu masih orang terdekatmu, yang juga merupakan olahraga multi pemain. Apa, ini tidak mungkin, ini adalah batu gambar, jangan, petik 2. Kengerian hijau merasuki seluruh dunia gelap. Awalnya, di bawah kekuasaan Wu Boruo yang angkuh, dan di bawah batasan sistem kultivasi khusus, hampir tidak ada perang internal di seluruh dunia langit gelap. Namun saat ini, semuanya telah berubah secara dramatis. Banyak pria dari ras langit gelap meledak dalam kemarahan dan membunuh dengan panik. Kekacauan perang muncul di setiap kota dalam sekejap. Orang-orang yang marah secara bertahap kehilangan akal, terus menyerang, dan insiden berdarah terus meletus. Sebagai penguasa dunia, Wu Boruo segera menyadari perubahan ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Wu Boruo memegang pisau mimpi yang bermartabat dengan cahaya hijau, dan kekuatan mentalnya menutupi seluruh bintang langit gelap. Dalam kekuatan mentalnya, banyak wanita dari klan langit gelap tergelincir, dan banyak pria saling menyerang. Di antara mereka, ada pemain yang lebih kuat, menghancurkan setiap kota. Dalam sekejap, banyak orang tewas di seluruh bintang langit gelap. Semua yang mati ini adalah alat dan makanan Wu Boruo-nya. Bersamaan dengan itu, melihat banyak wanita tergelincir, Wu Boruo terkejut dan panik. Go, hal-hal terlarangku, tidak mungkin. Wu Boruo menelan ludah dengan susah payah, dan segera mulai menggunakan daging dan darah jiwanya untuk menghubungi setiap orang terlarangnya. Yang pertama adalah Lafit kesayangannya. Oke. Jadi aku tidak akan bisa menghubungi Lafit. Sepertinya kekuatan tingkat kaisar telah mengisolasi keinginanku. Wu Boruo merasakan ada yang tidak beres dengan Lafit, dan langsung diam-diam mengatakan ada yang tidak beres. Dia segera mengaktifkan metode rahasia, dan dia secara paksa membuka celah dari blokade aneh itu. Bintang Lanling yang jauh, di aula tertentu. Di dalam armor tubuh jiwa Lafit, keinginan Wu Boruo secara paksa mendapatkan kembali jejaknya. Segera setelah itu, sebuah pemandangan yang tidak dapat dipercaya muncul dalam penglihatan Wu Boruo. Lafit terlarang kesayangannya sedang menunggangi seorang pria alien. Tanda seru, pemandangan yang tidak sedap dipandang itu tampaknya langsung menusuk hati Wu Boruo dengan bilah tajam. Jangan, Lafit, kau mencari kematian. Aku ingin membunuhmu, aku ingin membunuhmu. Petik 2. Wu Boruo meledak dengan amarah yang mengerikan, tetapi armor jiwa Rafiti diblokir dengan cara yang aneh, dan dia terlalu jauh untuk ikut campur. Dia hanya bisa menonton. Bahkan pria alien itu menyadari sesuatu yang aneh dan menunjukkan senyum puas. Engah, di antara puncak-puncak berkabut, Wu Boruo menyemburkan seteguk darah dari bosnya. Wu Boruo hampir tidak dapat menerima pemandangan itu. Dia telah hidup selama hampir 100 juta tahun dan tidak pernah mengalami rasa malu yang begitu mengerikan. Ini tidak benar, ini benar-benar mimpi buruk. Tidak ada yang berani mengkhianatiku dan mempermalukanku seperti ini. Wu Boruo meraung liar di dalam hatinya, dan segera menghubungi armor jiwa terlarang lainnya. Saat berikutnya, tidak, wajah Wu Boruo terdistorsi,
dan seluruh orang itu tampak seperti orang gila. Karena dia melihat dengan matanya sendiri bahwa setiap orang terlarangnya mengkhianatinya atau sedang dalam perjalanan untuk mengkhianatinya. Tuan rumah, Tuan, ada apa denganmu? Jangan khawatir tentang itu. Bocah hijau zamrud itu bergegas dengan ekspresi khawatir. Apa, seseorang menipuku? Pria alien itu pasti pria alien itu. Mata Wu Boruo hampir terbelah, dan dia menggertakkan giginya dengan keras, dan darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulutnya yang besar. Pria alien, tidak peduli siapa dia, bocah zamrud itu berkata dengan kebencian yang sama, berani berkomplot melawan Tuan Besar, dia harus mati. Ah, aku akan membunuh dan kemudian segera. Wu Boruo meraung dengan panik, tubuhnya yang besar berdiri, dan seluruh puncak berkabut bergetar dengan panik, hampir runtuh. Pada saat yang sama, masuklah Ji Jiangxing. Waktu pendinginan klon akhirnya berlalu. Aku tidak tahu apakah Wu Bo terkena, jika dia terkena, itu akan menyedihkan. Sulang melihat ke kedalaman langit berbintang yang jauh, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Hei, mengapa aku begitu kejam? Tersenyum, Sulang mengalihkan pandangannya dari pandangan yang jauh, dan menatap perisai 8 sisi Tianjiao yang sedang dimainkannya. Prajurit Kaisar Agung ini telah dipromosikan ke pangkat 6 Kaisar Agung. Jika Anda tidak menghitung kerugiannya, Anda bahkan dapat menahan serangan penuh 7 Kaisar Agung dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja, harga untuk meningkatkan perisai 8 sisi sangat mengerikan. Sulang hampir menghabiskan semua sumber daya pemurni yang diperoleh dalam banyak pertempuran. Dia tidak hanya menghabiskan bahan-bahan yang diperoleh dari penguraian keseimbangan keadilan, tetapi juga memposting beberapa buku lama untuk mengembangkan perisai 8 sisi. Saat ini Sulang telah menjadi orang miskin lagi. Perisai 8 sisi Tianjiao telah meningkat, tetapi kekuatanku sendiri harus mengimbanginya. Sambil memikirkannya, Sulang melihat ke ruang hitam misterius. Karena fungsi latihan satu tombol telah ditingkatkan ke level 38, kecepatan latihan telah terlihat sangat tinggi. Basis kultivasi yang terkumpul selama 1 jam kultivasi setara dengan lebih dari 36 triliun jam kultivasi bagi seniman bela diri lain yang tidak memenuhi syarat dengan level yang sama. Setelah konversi, itu hampir setara dengan 4 miliar tahun, yang sebanding dengan rentang hidup bintang biru. Saat ini, Sulang telah mengumpulkan lebih dari 1 jam kultivasi. Basis kultivasi yang dimilikinya saat ini cukup baginya untuk melambung ke langit dan mencapai level Kaisar Agung. Tentu saja, dari Wudi ke level Kaisar Agung, yang terpenting adalah kekuatan Dao. Ini harus dikumpulkan cukup banyak untuk dapat memasuki level Kaisar Agung dengan percaya diri. Selain itu, setelah fungsi seni bela diri sekali klik ditingkatkan, efisiensi seni bela diri juga meningkat drastis. Butuh waktu setengah bulan penuh untuk menyelesaikan latihan level Kaisar Agung yang ditempatkan sebelumnya. Tapi sekarang, hanya butuh hampir 2 hari. Basis kultivasi sudah cukup memadai. Jadi, haruskah kita meningkatkan ranah terlebih dahulu atau memadatkan kekuatan Dao terlebih dahulu? Sulang menatap penjahat seni bela diri emas itu, merasa sedikit terjerat. Tapi dia tidak suka yang lamban. Setelah beberapa tarikan napas, dia dengan tegas memutuskan untuk meningkatkan level kultivasinya terlebih dahulu. Bagaimanapun, ranah kultivasi adalah fondasi dari segalanya. Sistem, aku ingin menerobos. Sulang menahan napas dan memberi instruksi. Suara itu baru saja jatuh. Boom, energi tak berujung muncul di meridian Sulang. Seketika, energi ini berubah menjadi basis kultivasi tanpa hambatan apapun. Alam Sulang langsung meningkat dari Wudi tingkat kedua ke Wudi tingkat ketiga. Namun, ini belum berakhir. Karena kultivator masih sangat kuat. Teruslah menerobos. Mata Sulang menyipit, sebelum memberi perintah lagi. Ledakan-ledakan-ledakan, energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Sulang seperti membuka pintu air, dan langsung berubah menjadi kultivasi. Jadi 8 kali berturut-turut, alam kultivasi Sulang telah langsung mencapai tingkat Kaisar Kuasi Agung. Peningkatan alam telah membawa kualitas dan kuantitas bawaannya ke tingkat yang lebih tinggi. Daging, otot, dan tulangnya lembab dan menjadi lebih kuat dan lebih tangguh, seolah-olah terbuat dari bahan terbaik di dunia. Kecuali di samping itu, alam semesta kehidupan Sifang juga telah menerima banyak basis kultivasi. Di 10 planet kehidupan, konsentrasi aura telah meningkat secara linier. Di bintang biru,
Planet yang awalnya tipis ini kini telah menjadi surga di bumi, dengan kabut spiritual di mana-mana. Su Ling'er dan Xiao Mei, yang tinggal di bintang biru untuk sementara waktu, langsung terkejut. Planet-planet kehidupan lainnya, permukaannya semuanya terdiri dari tanah yang berharga, dan ada beberapa kehidupan aneh yang tertinggal. Pada saat ini, energi spiritual yang kuat dicurahkan, dan laju pertumbuhannya sangat dipercepat. Di Jupiter, hamparan tanaman yang luas tumbuh keluar, bertranspirasi untuk menghasilkan vitalitas yang kaya, seolah-olah menarik napas dapat memperpanjang hidup. Di Mars, kehidupan api terbentuk satu persatu, hanyut bersama angin kencang. Di Merkurius, sejumlah besar makhluk es sistem air muncul, berlayar di es atau laut. Selain itu, Venus, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan planet-planet terang dan gelap, ada juga makhluk sisa yang dipelihara dan mulai tumbuh. Planet kehidupan sudah dapat bertahan hidup dengan makhluk-makhluk unik. Sayangnya, makhluk-makhluk ini terlalu tunggal untuk membentuk lingkaran ekologi yang lengkap. Ketika Anda punya waktu, Anda masih harus meluangkan waktu untuk memandu bangunan. Petik 2. Sulang memandang 10 arah alam semesta kehidupannya dari sudut pandang Sang Pencipta, berpikir dalam hati. Saat ini, ia sudah memiliki basis kultivasi spiritual nirvana yang rusak, dan bahkan mempraktikkan metode misteri kecil, dan telah lama memenuhi syarat untuk membimbing kehidupan yang luar biasa dari tingkat genetik. Namun, kekuatan Dao besar tidaklah sempurna, dan kecelakaan itu datang begitu tiba-tiba sehingga ia harus mengesampingkannya untuk sementara. Setelah melihat kehidupan unik di planet kehidupan, Sulang melirik kultivator itu lagi. Aku melihat bahwa kultivator itu masih berwarna keemasan, jelas masih menyimpan sejumlah besar basis kultivasi. Selanjutnya, mari kita kumpulkan kekuatan jalan. Sulang menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan, sistem, menggunakan fungsi, kekuatan jalan, memadatkan jalan kayu. Ding, jalan kayu mulai memadat. Seketika, sejumlah besar anomali aturan muncul di samping Sulang. Dengan dia sebagai pusatnya, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang penuh dengan vitalitas memenuhi dirinya, membuatnya seperti dewa kehidupan. Napas yang penuh dan tenang, suasana yang baik dan cerah, menghilangkan aura pembunuh dari Sulang, membuatnya tampak lebih damai. Ketika jalan seri kayu dipadatkan dan diselesaikan, benih berwarna tinta muncul di telapak tangan Sulang. Seperti kembang api tembus pandang ketika sistem api dipadatkan sebelumnya, benih ini juga merupakan manifestasi dari jalan. Sulang dapat merasakannya dengan jelas. Benih ini penuh dengan vitalitas tanpa akhir, kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Jalan api melambangkan kehancuran, jalan kayu melambangkan vitalitas. Benih ini hanyalah senjata terbaik untuk memelihara kehidupan tanaman. Jika ada aturan waktu untuk membantu, itu pasti akan menciptakan sejumlah besar ras kecerdasan tanaman yang sempurna dalam waktu singkat. Sulang berpikir dalam hati, dan dengan satu pikiran, benih berwarna tinta di tangannya segera menghilang ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, sistem, padatkan jalan emas. Sulang memusatkan perhatiannya dan memberi perintah lagi. Ding, jalan emas terkondensasi. Hal yang sama adalah manifestasi dari anomali teratur yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah sejumlah besar mineral logam tajam yang terbentuk secara alami muncul di sekitar Sulang. Mereka mengandung karakteristik ketajaman, ketangguhan, dan napas mereka menakjubkan, membuat napas tersendat. Akhirnya, setelah jalan emas terkondensasi, Sulang mewujudkannya sebagai biji emas yang tampak seperti belati tanpa gagang. Masih banyak basis kultivasi yang tersisa, lanjutkan. Sulang melambaikan tangannya untuk menutup jalan emas, dan terus memadatkan jalan. Waktu berlalu dengan lambat, basis kultivasi yang dikumpulkan oleh penjahat kultivasi akhirnya dikonsumsi. Sulang memadatkan jalan air dan tanah jinmu, jalan sistem angin, jalan cahaya dan gelap, jalan roh, jalan radiasi, jalan sistem petir, jalan sistem racun, dan jalan tak nyata. Ditambah jalan sistem api, jalan ruang angkasa yang sebelumnya dipadatkan, jalan takdir. Saat ini, Sulang telah menguasai 15 jalan. Ditambah lagi jalan sistem api yang sebelumnya dipadatkan, jalan ruang, jalan takdir. Saat ini, Sulang telah menguasai 15 jalan. Level ini hampir cukup untuk mempromosikannya ke level kaisar. Tentu saja, Sulang tidak akan puas dengan ini. Dia adalah orang dengan lebih dari 700 aturan,
Selama dia memiliki level kultivasi yang cukup, dia dapat sepenuhnya memadatkan semuanya menjadi kekuatan Dao besar. Dengan kondisi seperti itu, mengapa repot-repot menerobos ke level kaisar seperti ini? 15 kekuatan besar, ditambah lagi ranah kultivasi level kaisar agung semu saya. Sulang menjilat bibirnya dengan gembira. Sistem, buka panel atribut. Panel properti, nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level alam, kaisar kuasi agung. Level serangan, 3 kaisar agung plus. Level pertahanan, 3 kaisar agung. Level senva, 3 kaisar agung plus. Level daya tahan, 3 kaisar agung. Level roh, alam nirwana yang rusak. Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. 10.000 hukum menjadi satu, tanpa nama, level kaisar agung, pendirian. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan 1 kunci, level 38, fungsi pelatihan 1 kunci, level 38, fungsi pengiriman klon, level 37, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 37, fungsi alkimia 1 kunci, level 15, fungsi pemurnian 1 kunci, 15 level, fungsi susunan pemurnian 1 kunci, 15 level, fungsi sintesis 1 kunci, 15 level, fungsi pemberdayaan 1 kunci, 16 level. Rata-rata hingga 3 level kecil. Mata Sulang berbinar, ya, lebih tinggi dari yang kukira. Ada jurang pemisah yang hampir tidak dapat diatasi antara Kaisar Wu dan Kaisar Agung, dan jurang pemisah antara Kaisar Wu bahkan lebih mengerikan. Kekuatan 15 jalan, ditambah dengan peningkatan level kultivasi, dapat meningkatkan kekuatan tempur sesungguhnya di ranah besar dan terus meningkatkan 3 ranah kecil, yang benar-benar membuat Sulang sangat gembira, dengan kekuatan tempur dasar dari 3 Kaisar Agung. Jika kamu menggunakan klon devouring di masa depan, kamu pasti akan dapat naik ke alam yang lebih mengerikan. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan sedikit senyuman. Tentu saja, dia tidak mengendurkan kesombongannya. Kekuatan 3 Kaisar Agung dapat diledakkan oleh klon Wu Boruo, meskipun dengan mengorbankan nyawa, tetapi metode itu cukup untuk membuat orang-orang menarik perhatian. Wu Boruo sendiri bahkan lebih dari seorang kaisar veteran, dan mungkin ada sesuatu yang aneh yang sulit ditebak. Sulang tidak berani menganggapnya enteng. Kenali dirimu sendiri, kenali musuhmu, dan kamu akan memenangkan semua pertempuran, jadi mari kita selidiki informasi Uporo. Sambil memikirkannya, Sulang mengirimkan klonnya untuk kembali ke kanopi langit. Istana bawah tanah bintang surgawi. Sosok Sulang tiba-tiba muncul. Meskipun dia telah mengurangi auranya, napas yang tidak sengaja dia bocorkan masih membuat seluruh istana bawah tanah bergetar. Orang tua itu memberi penghormatan kepada Tuan Langdi. Geng Tianlu merasakan napas Sulang dan langsung berlutut, seluruh tubuhnya terlalu terkejut. Dalam waktu singkat, Sulang hanya pergi jalan-jalan, dan dia menjadi sangat kuat. Aura mengerikan semacam itu, Geng Tianlu hanya merasakannya selama perang Kaisar Agung itu. Tuan Langdi telah membuat terobosan, atau apakah dia telah mengeluarkan senjata Kaisar Agung lagi? Geng Tianlu tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak bahwa dia lebih condong pada Sulang yang menyempurnakan prajurit Kaisar Agung yang baru. Bagaimanapun, kesulitan Kaisar Agung semu untuk menerobos ke tingkat Kaisar Agung benar-benar mengerikan, dan dia tidak dapat mengalahkan Geng Tianlu dalam langkah ini. Selain itu, Geng Tianlu memperhatikan bahwa aura di tubuh Sulang jelas bukan aura Kaisar Agung, tetapi aura Kaisar Agung yang lebih kuat. Sudah sangat sulit untuk menerobos dari Kaisar Agung semu ke tingkat Kaisar Agung, dan sama sekali tidak mungkin untuk menerobos menjadi Kaisar Senior secara langsung. Bangun! Sulang melambaikan tangannya dengan lembut, dan kekuatan yang kuat mengangkat Geng Tianrod. Orang tua itu berterima kasih kepada Lord Langdi. Setelah Geng Tianlu berdiri, dia masih mempertahankan postur yang paling hormat. Bagaimana dengan Gu? Sulang bertanya dengan ringan. Kembali ke Tuan. Geng Tianlu menjawab dengan hormat, Guo di armada bebas, dan Wushu bersama-sama untuk mencegah armada pelopor kedua di dunia langit gelap. Oh, katakan pada mereka untuk tidak berjaga, datang dan temui aku. Sulang mengangkat alisnya dan tersenyum, karena armada pelopor kedua dunia langit gelap telah kuhancurkan. Pernyataan ini keluar, Geng Tianlu tertegun sejenak, seluruh sosoknya tampak hangus oleh petir. Luar biasa, luar biasa. Sejak dia melaporkan kepada Sulang tentang informasi armada pelopor kedua dari dunia langit gelap, baru saja waktunya untuk membakar dupa. Saat itu, armada pelopor kedua tidak tahu di mana mereka berada.
Tetapi jika Anda hanya menebaknya, Anda tahu itu pasti jauh di dalam kehampaan. Namun, dalam waktu sesingkat itu, Sulang menemukan dan menghancurkan armada itu. Anda tahu, lawan kalah dalam pertempuran untuk pertama kalinya, dan gelombang kedua orang yang dikirim ke sana pasti lebih kuat. Itu bahkan bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh orang kuno. Namun, musuh yang kuat itu dibunuh secara diam-diam oleh Sulang sendirian. Semua ini di luar imajinasi Geng Tianlu. Jika dia tidak melihat segala macam hal yang luar biasa dari Sulang, dia pasti menganggap Sulang sebagai orang yang sombong yang tidak takut untuk mengucapkan kata-kata besar. Pada saat ini, mengetahui bahwa Sulang misterius dan luar biasa, hati Geng Tianlu yang penuh hormat menjadi semakin kuat dan teguh. Saya akan menghubungi mereka sekarang. Geng Tianlu menjawab dengan hormat. Segera, dia menghubungi Gu dan memintanya untuk datang menemui Sulang tanpa menahan diri. Kaisar Besar Binggu dan Wushu muncul di depan Sulang. Yang mulia telah melihat Tuan Langdi. Pelayan tidak terkendali, ketuk Tuan. Pria besar berwarna perunggu dan pria berotot yang tampak pucat berlutut di depan Sulang, bersujud dengan hormat. Pada saat ini, mereka telah mengetahui perbuatan Sulang yang menghancurkan armada pelopor kedua dunia langit gelap dari pesan jalan Gengtian, jadi mereka sudah lebih yakin. Oke, Sulang menatap Wushu, kultivasi Anda telah jatuh ke peringkat Kaisar peringkat 9. Pelayan tidak berguna, tolong hukum Tuan. Tanpa menahan diri, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Basis kultivasi tanpa kendala yang telah kehilangan pecahan-pecahan tubuh jiwa mengalami kemunduran yang sangat besar, dan pada saat ini berubah menjadi Kaisar bela diri peringkat 6, dan bahkan ada tanda-tanda kelemahan yang berkelanjutan. Faktanya, semua anggota armada kebebasan sangat lemah kecuali yang tidak terkendali. Jika bukan karena kapal perang kelas kekaisaran, kekuatan keseluruhannya bahkan tidak akan sebaik bintang sisa surgawi. Adalah hal yang baik untuk kehilangan kekuatan yang diberikan oleh Uporuo. Sulang tersenyum tipis, tentu saja, sebagai komandan armada, Anda harus memiliki kualifikasi yang cukup. Pernyataan ini keluar, Wushu segera menyentuh kepalanya ke tanah, dengan wajah penuh rasa malu, pelayan itu tidak berguna. Tolong biarkan Tuan memotong posisi komandan dan biarkan Wushu memulai sebagai prajurit kecil. Jangan, jabatan komandan armada masih terserah Anda. Mengenai basis kultivasi, sebagai seorang master, saya akan memberi Anda beberapa sumber daya. Anda tidak memiliki hambatan ranah, dan Anda pasti akan segera dapat berkultivasi kembali. Sulang tersenyum tipis, melambaikan tangannya, sejumlah besar pil tingkat kaisar kualitas sempurna dituangkan seperti hujan. Terima kasih Tuan Longen tanpa hambatan. Wushu melihat begitu banyak obat tingkat kaisar, dia tercengang dan terjatuh ke tanah. Sudah diketahui, dunia gelap sangat tandus di bawah eksploitasi Uporo. Meskipun Wushu adalah komandan armada pelopor pertama, pil yang dilihatnya mungkin tidak sekecil setengah dari jalan Gengtian. Bagaimana mungkin Anda tidak terkejut ketika melihat begitu banyak pil tingkat kaisar? Tidak hanya terkejut, Wushu pun meneteskan air mata, dan dia hampir menangis. Ambil pilnya, Sulang tampak tenang, saya punya pertanyaan untuk Anda. Ya, Tuan, mengangguk dengan bebas, dengan mata merah, dia menyingkirkan semua pil. Sulang bertanya, pertanyaan pertama, apakah Anda memiliki koordinat dunia langit gelap? Kembalilah kepada Tuan. Ya, Wushu segera mengeluarkan sepotong batu giok dan memberikannya kepada Sulang dengan hormat. Itu tidak hanya mencakup koordinat bintang langit gelap, tetapi juga koordinat 9 bintang sumber daya dan peta langit berbintang yang terperinci. Baiklah, Sulang mengambil batu giok itu, menyapu kekuatan mentalnya, dan segera menuliskan semua informasi di dalamnya. Pertanyaan kedua, Sulang mengumpulkan slip giok dan bertanya, kekuatan Kaisar Iblis asal Wuboruo. Kembalilah kepada Tuan, pelayan tidak tahu tingkat kekuatan apa yang telah dicapai Wuboruo. Saya hanya tahu bahwa ketika saya pertama kali melangkah ke jalur kultivasi, dia sudah menjadi penguasa dunia gelap. Bahkan, Kaisar Wu di sebelahnya telah berubah dari satu tanaman ke tanaman lain, tapi dia tetap diam dan menjaga dunia langit gelap selamanya. Wushu berkata di sini, ketakutan yang mendalam muncul di matanya, dan bayangan yang ditinggalkan Wuboruo padanya terlalu serius dan terlalu dalam. Lupakan saja, keberadaan seperti itu tentu tidak akan dengan mudah mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Sulang menggelengkan kepalanya dengan lemah, dan segera bertanya, pertanyaan ketiga,
bagaimana koneksi Wuboruo, bisakah ada sekutu tingkat kaisar yang hebat? Ini, pelayan itu telah bertahan hidup di dunia langit gelap selama hampir 20 juta tahun, dan aku belum pernah mendengar Wuboruo memiliki sekutu. Namun, Komandan Armada Pertama juga merupakan Komandan Armada Pertama saat pelayan berada di posisi tertinggi. Jadi, meskipun peluangnya kecil, belum tentu Wuboruo tidak memiliki sekutu setingkat Kaisar Agung. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, mungkin karena dia hampir tidak tahu 3 pertanyaan, jadi dia sangat malu. Lupakan saja, Sulang melambaikan tangannya, turunlah. Ya, mundur ke samping tanpa menahan diri penuh rasa malu. Sebenarnya, Wushu hanyalah Kaisar Wudi dari peringkat 9, bahkan bukan pengawal Wuboruo. Bertanya kepadanya tentang rahasia Wuboruo agak sulit baginya. Namun, Wushu adalah yang terkuat di kelompok terdepan, jadi aku hanya bisa bertanya padanya. Untungnya, aku mendapat sepotong batu giok, yang tidak hanya berisi koordinat bintang langit gelap, tetapi juga koordinat dan peta bintang dari 9 bintang sumber daya. Dunia gelap penuh dengan bencana, dan aku harus menghancurkannya. Seharusnya tidak terlambat. Aku akan berangkat sekarang. Aku akan mencari tahu situasi musuh terlebih dahulu, lalu membuat rencana. Sulang melihat sekeliling ke semua orang, matanya tertuju pada Geng Tianlu. Geng Tianrod segera membungkuk dan memberi hormat, Lord Langdi, tolong bawa orang tua itu. Ro, mulai hari ini, kamu adalah pengawas armada bebas. Sulang mengangguk. Dia telah berjanji pada Geng Tianrod untuk membiarkannya menyaksikan Wuboruo jatuh dengan matanya sendiri. Orang tua itu memuja Lord Xielang. Geng Tianlu berbalik untuk berlutut berdoa, matanya penuh harapan. Menurutnya, meskipun Wuboruo sangat kuat, Sulang lebih misterius dan tidak dapat diprediksi, dan bahkan lebih percaya diri dan percaya diri. Karena itu, jika kamu pergi dengan cara ini, kamu pasti bisa membunuh Wuboruo. Berangkat. Dengan lambaian tangannya yang besar, Sulang membawa Wushu, Gu, dan Geng Tianlu ke Blue Star bersama-sama. Segera setelah itu, dia terbang keluar dari istana bawah tanah lagi dan datang keluar Sky Canopy, mengumpulkan semua armada kebebasan ke Blue Star. Di alam semesta Dantian, sejumlah besar kapal besar tiba-tiba muncul di langit Blue Star yang kosong. Untuk sementara waktu, ada perasaan invasi alien. Wow, banyak kapal perang. Itu kapal perang yang mulia Langdi. Sangat perkasa dan kuat. Kalau saja aku bisa menjadi komandan kapal perang Lord Langdi. Petik 2 petik 2. Sulinger dan Xiaomei menatap langit sambil menggertak, dan kemudian Ying Yan mulai berbicara. Di penjara di daerah berbahaya dan disiksa, si Kejia juga melihat langit kapal yang padat. Ini menyebabkan rahangnya langsung jatuh karena terkejut. Kapal perang semu hebat dari pangkat kaisar. Ada juga 200 kapal perang kelas kekaisaran dengan level yang berbeda. Bahkan kapal perang logistik yang paling buruk sekalipun setidaknya adalah kelas kuasi kaisar. Dengan armada Void yang begitu kuat, mudah untuk menghancurkan bintang langit cermin. Ya Tuhan, dalam waktu yang singkat, dari mana Kaisar Lang mendapatkan begitu banyak kapal perang Void yang canggih? Si Kejia benar-benar tercengang, ingatannya masih tersisa pada saat Sulang disiksa dengan gila-gilaan. Jadi melihat pemandangan ini, kepalanya hampir pecah. Sulang tahu persis apa yang terjadi di bintang biru, dan tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit emosi yang lucu. Belum lama ini, si Kejia masih menjadi musuh bebuyutannya, dan dia bahkan memicu pergantian kematian. Tetapi saat ini, si Kejia telah menjadi pemain kelas 2 dan 3 yang lemah di matanya, dan dia hanya bisa menekan jarinya sampai mati. Tentu saja, Sulang tidak akan membunuhnya dengan mudah, dan kebenciannya harus dilampiaskan oleh orang ini. Sepertinya kamu sudah terbiasa dengan tingkat penyiksaan ini, jadi aku akan memberimu sedikit kegembiraan. Sulang mengabaikan si Kejia di bintang biru dari sudut pandang sang pencipta. Dengan pikiran, metode penyiksaan yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada si Kejia. Teriakan itu datang tiba-tiba. Sulang tersenyum dingin, tidak lagi peduli dengan si Kejia yang menangis dengan getir. Pengiriman klon, avatar buying, fungsi kedua sistem ditampilkan pada saat yang sama, dan ada 7.300 klon satu demi satu, membuka jalan bintang bagi Sulang. Segera, ketika Sulang bergerak, dia datang ribuan tahun cahaya jauhnya. Jadi bolak-balik, dia terus mendekati dunia gelap. Pada saat yang sama, di dunia gelap, terdengar ledakan dahsyat,
dan istana beserta pegunungan di dalamnya langsung musnah. Matilah aku, seorang pria raksasa dengan otot dan simpul menyemburkan api kemarahan yang mengerikan, dan meremas anjing dan pria di tangannya. Pria raksasa, ini adalah klon Wu Boruo. Meskipun Wu Boruo sangat marah, dia tidak dapat dengan mudah meninggalkan puncak raksasa kabut. Oleh karena itu, hanya klon yang dapat dipadatkan untuk membunuh penjara yang mengkhianatinya. Apa yang dia cubit sampai mati tadi adalah salah satu larangan yang mengkhianatinya. Dia meremas anjing pria dan wanita menjadi daging, tetapi Wu Boruo masih merasa sangat lemah. Seluruh dunia sedang dalam kerusuhan di dunia gelap. Meskipun dia adalah penguasa dunia, dia dapat mengendalikan setiap prajurit klan langit gelap yang parasit dengan daging dan darah. Namun, dia tidak dapat mengendalikan semua orang pada saat yang sama, dia hanya dapat mengendalikan beberapa orang pada satu waktu. Akibatnya, Wu Boruo, penguasa dunia, tidak dapat meredakan kerusuhan internal yang menggelikan itu. Kecuali beberapa elit yang ditahan olehnya, 90% dari seluruh dunia masih saling menyerang dengan marah. Dalam waktu singkat, 1/10 populasi dunia lainnya meninggal. Bahkan ada rumor di langit bahwa Wu Boruo lah yang diam-diam terlibat dalam hantu, karena hanya Wu Boruo yang memiliki kemampuan ini. Tapi langit itu menyedihkan, dia juga korban, oke. Hanya dalam beberapa batang dupa, itu telah dihijaukan lebih dari 100 kali. Pada saat ini, dia masih menjadi hijau. Itu adalah orang yang paling dia sukai, yang masih menghijaukannya di bintang Lanling. Dia bahkan bekerja sama dengan kekasih alien itu untuk membebaskan bintang Lanling dan menyita harta keluarganya. Itu adalah bintang sumber daya secara keseluruhan. Untuk menjadi sengsara, tidak ada yang lebih buruk dari Uporo. Raungan, alien sialan, di puncak raksasa kabut, Wu Boruo menatap ke langit dan meraung. Satu hari lagi, aku bisa meninggalkan puncak raksasa kabut dan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping. Raungan ini berubah menjadi guntur, menyebar ke seluruh dunia, dan segera mengejutkan banyak burung yang ketakutan. Apa? Kaisar Iblis asal telah mengaktifkan kekuatan sihir lagi. Cepat, cepat, jaga istrimu. Aku tidak tahan. Hah, kemarilah, bunuh anak kura-kura ini.